Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat tajam. Iran dilaporkan meluncurkan serangan rudal balasan yang tidak hanya menargetkan Israel, tetapi juga menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain. ترامپ بداند ما برای اینکه ساخته‌ترین امکانات امروز برخورداریم اما در ادامه قوی‌ترین موشک‌هامون رو خواهیم زد. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat tajam. Dalam sebuah eskalasi militer yang mengejutkan dunia internasional, Iran dilaporkan meluncurkan serangan rudal balasan yang tidak hanya menargetkan wilayah Israel, tetapi juga menyasar pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di Qatar dan Bahrain. Serangan ini disebut sebagai respons langsung atas serangan sebelumnya yang dituduhkan kepada Israel dan sekutunya terhadap kepentingan Iran di kawasan tersebut. Situasi ini menandai salah satu momen paling berbahaya dalam konflik geopolitik modern di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan militer yang beredar, Iran meluncurkan puluhan hingga lebih dari 70 rudal balistik ke berbagai target strategis. Sasaran utama dalam serangan tersebut termasuk instalasi militer yang diduga memiliki keterkaitan dengan operasi Amerika Serikat di kawasan Teluk. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pangkalan militer di Qatar dan Bahrain menjadi bagian dari target dalam gelombang serangan rudal tersebut. Ledakan keras dilaporkan terdengar di sekitar wilayah instalasi militer yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat. Serangan ini bukan hanya berdampak pada infrastruktur militer, tetapi juga meningkatkan status siaga di berbagai negara yang terlibat dalam konflik. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan langsung meningkatkan kesiapan tempur ke tingkat tertinggi setelah menerima laporan peluncuran rudal dari wilayah Iran. Sistem pertahanan udara diaktifkan secara penuh untuk mengantisipasi potensi serangan lanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa situasi di kawasan tersebut berada dalam kondisi sangat genting. Tidak hanya Israel, militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah juga meningkatkan kesiapsiagaan pasukan mereka. Pangkalan militer di beberapa negara Teluk langsung memperketat sistem keamanan serta mempersiapkan prosedur pertahanan udara untuk menghadapi kemungkinan serangan berikutnya. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan personel militer dan melindungi aset strategis milik Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan bahwa serangan rudal yang diluncurkan merupakan bagian dari hak mereka untuk melakukan pembelaan diri. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa tindakan ini adalah respons terhadap agresi yang sebelumnya dilakukan terhadap kepentingan nasional Iran. Pihak Iran juga menegaskan bahwa target utama serangan adalah fasilitas militer yang dianggap terlibat dalam operasi melawan Iran. Di sisi lain, pihak Israel menegaskan bahwa mereka akan merespon setiap ancaman yang membahayakan keamanan nasional mereka. Pernyataan dari otoritas militer Israel menyebutkan bahwa negara tersebut tidak akan tinggal diam terhadap serangan yang diluncurkan dari wilayah manapun. Hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Analis keamanan internasional menyebut bahwa situasi ini memiliki potensi untuk memicu konflik berskala lebih besar apabila tidak segera diredam melalui jalur diplomasi. Keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam konflik ini menambah kompleksitas situasi yang sudah tegang. Setiap langkah militer yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat berpotensi memicu reaksi berantai dari sekutu masing-masing. Negara-negara di kawasan Teluk pun kini berada dalam posisi yang sangat sensitif. Sebagai lokasi pangkalan militer Amerika Serikat, Qatar dan Bahrain memiliki peran strategis dalam operasi militer di Timur Tengah. Serangan terhadap instalasi militer di wilayah mereka berpotensi membawa dampak keamanan yang lebih luas tidak hanya bagi negara tuan rumah, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa konflik ini dapat berkembang menjadi konfrontasi regional apabila tidak segera diredam melalui jalur diplomasi. Potensi keterlibatan aktor-aktor lain di kawasan Timur Tengah dapat memperluas cakupan konflik dan meningkatkan risiko terjadinya bentrokan militer. Situasi ini juga menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional. Sejumlah negara menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Upaya diplomasi diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat.
Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apakah konflik ini akan berhenti pada tahap ini? Ataukah justru menjadi awal dari eskalasi yang lebih besar di kawasan Timur Tengah? Meskipun belum ada indikasi pasti mengenai arah perkembangan konflik ke depan, satu hal yang jelas adalah bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Stabilitas kawasan Timur Tengah memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan global. Setiap eskalasi konflik di wilayah ini berpotensi mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari keamanan internasional hingga stabilitas ekonomi dunia. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari pihak-pihak yang terlibat. Apakah jalur diplomasi akan diutamakan, ataukah respons militer lanjutan justru akan memperpanjang konflik? Perkembangan situasi ini akan terus dipantau oleh berbagai negara dan organisasi internasional. Keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan dapat menentukan arah konflik ini ke depannya. Setelah gelombang pertama rudal diluncurkan, suasana di berbagai kota di Israel dilaporkan berubah drastis. Sirena peringatan udara meraung panjang. Warga bergegas menuju bunker perlindungan. Sistem pertahanan udara diaktifkan secara maksimal untuk mencegah proyektil yang masuk. Beberapa rudal berhasil dicegah di udara, namun ledakan tetap terdengar di sejumlah titik. Militer Israel menyatakan status siaga penuh diberlakukan di berbagai wilayah strategis. Sementara itu, laporan mengenai sasaran di wilayah Teluk juga menjadi perhatian serius. Pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain merupakan aset penting dalam strategi pertahanan Washington di Timur Tengah. Wilayah ini selama bertahun-tahun menjadi pusat operasi logistik, pengawasan udara dan koordinasi militer. Serangan terhadap instalasi semacam ini memiliki makna simbolis sekaligus strategis. Artinya, pesan yang ingin dikirim bukan hanya militer, tetapi juga politik. Banyak analis menilai bahwa langkah Iran ini menunjukkan perubahan pola respons. Jika sebelumnya ketegangan sering terjadi melalui perantara atau kelompok proksi, kini serangan dilakukan secara langsung dan terbuka. Ini meningkatkan level resiko secara signifikan, karena ketika serangan sudah bersifat langsung antar negara, ruang diplomasi biasanya menjadi lebih sempit. Amerika Serikat sendiri belum memberikan rincian lengkap mengenai dampak kerusakan, namun pihak militer menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi pasukan dan kepentingan mereka. Pernyataan ini membuka kemungkinan berbagai opsi, mulai dari peningkatan pertahanan hingga respons militer terbatas. Namun setiap langkah yang diambil tentu akan diperhitungkan dengan sangat hati-hati, karena satu keputusan bisa memicu reaksi berantai. Di sisi lain, Iran menyampaikan bahwa serangan ini merupakan bentuk pembelaan diri terhadap apa yang mereka anggap sebagai agresi. Pernyataan resmi menekankan bahwa target yang disasar adalah fasilitas militer. Pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa Iran tidak menargetkan warga sipil. Namun dalam konflik berskala seperti ini, ketegangan tetap menimbulkan rasa cemas di kalangan masyarakat. Pasar global pun ikut bereaksi. Harga energi menjadi sorotan utama. Timur Tengah adalah kawasan vital bagi suplai minyak dunia. Setiap potensi gangguan keamanan di wilayah ini dapat berdampak pada distribusi energi global. Investor dan pelaku pasar memantau situasi dengan cermat karena konflik berskala besar dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Negara-negara sekutu di kawasan juga mulai mengambil posisi siaga. Beberapa meningkatkan pengamanan wilayah udara mereka. Sebagian lainnya memperkuat koordinasi intelijen. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak dipandang sebagai peristiwa lokal semata, melainkan sebagai dinamika regional yang bisa melebar kapan saja. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apakah ini hanya aksi balasan terbatas, ataukah bagian dari fase baru konflik jangka panjang? Beberapa pengamat menyebut kemungkinan bahwa kedua pihak sebenarnya mencoba menunjukkan kekuatan tanpa ingin terlibat dalam perang total. Namun dalam situasi yang sangat tegang, salah perhitungan kecil pun bisa berujung besar. Sejarah konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa eskalasi seringkali terjadi secara bertahap, dimulai dari serangan terbatas, lalu balasan, kemudian meningkat dalam intensitas. Karena itu, jalur diplomasi menjadi sangat penting. Komunitas internasional kini menyerukan penahanan diri. Dialog dan negosiasi dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mencegah konflik semakin meluas. Yang juga perlu diperhatikan adalah dampak psikologis dari peristiwa ini. Masyarakat sipil di kawasan hidup dalam ketidakpastian. Sirena, bunker, dan status siaga bukanlah situasi yang mudah dijalani. Ketegangan berkepanjangan
berkepanjangan bisa menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi. Itulah sebabnya stabilitas kawasan menjadi perhatian global. Bagi Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, perkembangan ini tetap relevan. Ketidakstabilan Timur Tengah dapat mempengaruhi harga energi dan perdagangan internasional. Karena itu, setiap eskalasi di kawasan ini selalu dipantau dengan serius. Kini dunia menunggu langkah selanjutnya. Apakah akan ada mediasi internasional? Apakah kedua pihak akan menahan diri? Atau justru akan ada babak lanjutan yang lebih besar? Semua masih terbuka. Yang jelas, situasi ini menjadi salah satu momen paling menentukan dalam dinamika geopolitik kawasan dalam beberapa waktu terakhir. Kita akan terus memantau perkembangan terbaru dari konflik ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan berhenti sebagai aksi balasan terbatas atau berpotensi melebar menjadi konflik regional yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.